Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Zikri Milang. Saya di sini sebagai host dalam acara bincang-bincang di pagi hari ini yang bertemakan tentang peran relawan dalam aksi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi kita perkenalkan narasumber kami, yaitu Mas Rafael atau Kak Rafael. Mas Rafael saja. Oke. Jadi kami ada pertanyaan, Mas. Ya. Peran Mas Rafael ini sebagai relawan itu seperti apa? Peran sebagai relawan itu ya namanya juga kan relawan, Mas. Iya. Rela. Man-nya kan, man itu pelakunya. Jadi kita jadi relawan itu harus rela ngapain aja. Suruh seperti ya nggak disuruh sih, gerakan hati sendiri, Mas. Gerakan hati sendiri, ikhlas ya. Ikhlas. Jadi semisalnya saya relawan ambulan Malang, kita fokusnya di Kota Malang lah kata-kata. Di Kota Malang ini ada kayak katakanlah 33 atau kecelakaan. Kita dari Rana Ambulan Malang itu turut namanya asesmen atau gerak cepat. Jadi sebelum ambulan datang, kita dapat info langsung bergerak ke lokasi kejadian. Kita lihat, oh korban ini perlu apa, sekiranya perlu ambulan beneran atau enggak, apa hanya perlu PWGD ringan. Kan sekarang setiap relawan itu di Kota Malang rata-rata di sepeda motornya bawa kotak P3K. Iya, nah kita bantu. Terus juga nggak hanya kecelakaan, Mas, kalau misalnya ada kayak kebakaran atau apa, kita juga kerjasama dengan damkar. Jadi kalau misalnya sebelum pemadam datang, kita asesmen dulu, oh kebakarannya besarnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi perannya nggak cuma apa ya namanya, cuma rela kita bantu-bantu aja, enggak, tapi di dalamnya perbantuan itu ada maknanya sendiri. Apa Mas Rafael sebagai relawan khusus di Kota Malang atau di tempat lain? Relawan itu sebetulnya nggak lihat tempat, Mas. Nggak lihat tempat. Cuma karena kita dari Malang, relawan ambulan Malang, jadi kita kan fokusnya di Kota Malang aja dulu. Tapi kalau misalnya kita di tempat lain menemukan kondisi kejadian tertentu yang memang di situ urgent membutuhkan peran relawan, tetap. Kalau boleh tahu, Mas Rafael ini relawan dari mana ya? Relawan ambulan Malang. Ambulan Malang. Iya. Oh, oke. Boleh dijelaskan nggak, Mas, tugas Mas Rafael itu sebagai relawan di aksi demo Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau pada saat demo RUU Cipta Kerja, relawan itu sebatas medis saja. Oh, sebatas medis ya? Jadi kemarin kan pas yang awal-awalnya chaos pas rame itu, kalau nggak salah pas tanggal berapa November itu kan, November. Nah itu kan sebelum terjadinya demo kan aliansi mahasiswa sudah ngirimin surat dulu, Mas, ke Polres. Polres nanti meneruskan suratnya ke Dinas Kesehatan. Nah di situ nanti Dinas Kesehatan kan nggak hanya menurunkan dari personilnya saja, tapi kan pasti minta tolong dari relawan. Nah di situ geraknya relawan mulai. Kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan dari dinas saja, kan personilnya kan nggak cukup. Iya. Akhirnya diperbantukan relawan. Nah, relawan di sini juga perannya dalam aksi demo, medis, kita bantu dulu. Semisalnya kena tear gas atau gas air mata kan pasti kan ada yang tumbang. Kalau yang perempuan kan kadang nggak kuat. Nah itu relawan beberapa yang memang fisiknya kuat, kita harus frontliner, Mas. Nah kemarin pada saat di Tugu itu kan sebelah Skodam itu kan jadi tempat medis. Karena di situ kan kayak rame, akhirnya dipukul mundur. Tapi kan di situ masih ada medisnya, Mas. Iya, betul. Nah jadi ambulan dibawa mundur dulu, ya relawan yang kuat-kuat suruh maju dulu. Oh, kita ngambil yang nggak disuruh sih, Mas, gerakan hati. Kan kita lihat banyak tumbang, mau nggak mau kan kita apa-apa, Mas. Iya, betul. Daripada kok ada apa-apanya kan kami juga. Pernah nggak sih kita sebagai relawan, tapi kita itu sebagai korban, terkena jadi sebagai korban gitu? Pernah nggak? Dan gimana perasaannya? Bolak-balik, Mas, saya juga korban soalnya. Korban jadi gini, juga. Mas, korban itu ada dari dua posisi. Posisi pertama, korban kena tear gas kan pasti. Kita yang nolong kadang nggak kuat, butuh pertolongan, itu sudah pasti. Dan ada yang tumbang, ada yang luka, mungkin kesandung. Nah yang kedua ini saya alami sama perawatnya PSG, itu kehilangan barang, Mas. Jadi ada beberapa, entah saya nggak nuduh oknum atau gimana, cuma barang kita yang di ambulan itu beberapa ada yang hilang. Oh, jadi saya kehilangan sweater. Terus yang dari perawatnya PSG ada yang kehilangan tas. Jadi korbannya nggak hanya korban secara tumbang aja, enggak, korban dari material pun ada.
memanfaatkan keadaan berarti. Nah Ya? itu mas, kadang memanfaatkan keadaan. Terus kan saya juga kerja sama anak aliansi. Ya. Saya tanya, bisa nggak mas bang? Oh ya bisa mas. Soalnya kan kita sebagai para medis harusnya kita membantu. Kita nggak mengharapkan upah, cuma dihargai aja lah, jangan sampai banyak. Iya sih. Nah selanjutnya mas, ini kan pertanyaan yang paling menarik ya. Semua orang pasti pernah melakukan. Di kejadian demo itu ada hal yang menarik nggak sih? Seperti kita hanya mencari sensasi kah? Waduh, kalau mencari sensasi itu ada sih mas. Saya nggak nuduh, cuma Banyak. berapa relawan kan ada yang nggak hanya kalau yang sudah senior kan mereka kan nggak mungkin cari sensasi. Cuma ada beberapa yang mungkin masih adik saya atau gimana nggak paham. Saya nggak Iya, nuduh, iya. cuma beberapa mereka cuma katakanlah kok sekarang mahasiswa ngarani pansos gitu mas. Iya. Ada, cuma saya hargai karena kenapa di balik pansosnya mereka tuh geraknya cepat. Iya. Nah, terus ada juga kemarin itu pas pemukulan mundur dari kepolisian, ada satu yang tumbang. Tumbangnya karena apa? Ya maksudnya mahasiswa tumbang karena tirdes itu mas. Oh, Nggak kuat. Nah, iya iya. di situ cuma ada 2 orang mas medisnya, saya sama perawatnya PSJ. Nah, keadaan sudah chaos, ambulans sudah ditarik mundur. Korbannya ini yang angkat cuma 2 orang. Oh, Akhirnya iya. kita minta tolong sama teman-teman mahasiswa bantu angkat. Itu masih bingung mas, dibawa kemana-mana korbannya nggak jelas. Iya betul. Soalnya kan ya gimana mas, tirgas kan nguap mas, Iya jadi sih. semua tempat kena mas. Pasti. Ada pertanyaan lagi? Pendapat Mas Rafael nih untuk undang-undang tolak cipta kerja. Oh, undang-undang tolak cipta kerja setahu saya. Iya. Cuma apa yang dilakukan mahasiswa kan ada pilar-pilarnya itu mas. Kalau Iya. kita pertama kali masuk mahasiswa kan pasti cari pilar, dan salah satunya kan mahasiswa ini penggerak bangsa. Iya, betul. Nah, kan nggak mungkin juga kalau mahasiswa itu bergerak kalau nggak ada kesalahan dari pemerintah. Pemerintah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau anggap kasarnya ada beberapa mahasiswa yang benar-benar tahu kalau kita pelajari secara dari undang-undang yang ada berapa ratus halaman, kan ada yang nggak sesuai dengan masa sih kok COVID kayak gini kok tambah diteken. Iya, Nah, betul. apalagi kan pandeminya mas, pandemi itu dimana keadaan ekonomi benar-benar lumpuh. Terus gak hanya itu, orang yang tambah sudah susah cari kerja kok gak gitu, waduh tambah gimana, kan kita ya kasihan mas. Gimana? Sempat khawatir nggak sih mas waktu acara berlangsung kan ada sebagian yang memakai masker, ada juga yang enggak. Nah itu gimana mas? Dan mas juga kan pasti masuk ke kerumunan situ. Kalau itu mas, kita gampangnya gini mas, kalau COVID ini kan sebetulnya kuat-kuatan gitu. Buat badan. Tapi kan kalau nggak pakai masker, kita kan nggak tahu mas, orang yang kita temui itu dia pasti kena COVID apa enggak, kan kita nggak tahu. Jadi kalau saranku sih ya cuma bener sih pemerintah menerapkan protokol kesehatan, karena kita nggak tahu siapa yang kita temui, apalagi pada saat demo kan kerumunan pasti banyak Banget. dan itu nggak hanya dari kota Malang aja, Dari luar kota. dari luar kota Malang kan juga ada. Nah di situ kan kemungkinan penyebaran kan ada, cuma kita nggak tahu pasti kan itu penyebaran itu yang tahu kan cuma Tuhan mas. Iya. Kan kita nggak tahu bentuknya COVID-nya kayak. Yang terakhir apa mas ada pesan dan apa pesan-pesan untuk teman-teman Mas Rafael sebagai relawan? Kalau pesan sih saya nggak berhak mas, saya juga masih baru 2-3 tahunan kan di relawan, jadi masih ada yang lebih senior. Cuma selama saya jadi relawan ini, relawan di Malang ini benar-benar geraknya kita apa ya mas, kalau secara di hati waduh mau nangis mas rasanya lihat ada kayak gini dikit, kejadian dikit relawan pasti geraknya nemen mas, Waduh. mati-matian. Iya, Nah, iya. di situ benar-benar hebat relawan. Hebat. Pasti karena suka rela. Iya mas, Sangat kita ikhlas. rela terus ya
nggak dibayar juga kan. Terima kasih Mas Rafael Siap. atas waktunya sebagai narasumber relawan. Saya Gema Zikri Gemilang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang berada di segmen kedua, yaitu bersama narasumber kita yang bernama Mas Ardi. Pertama Mas Ardi. Jadi beliau ini sebagai relawan di aksi demo ya Mas ya? Iya. Aksi demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau boleh tahu, Kak Ardi ini relawan dari mana ya? Dari Medika dan Rescue Kota Malang, Mas. Itu Medika dan Rescue itu seperti kayak kita menolong kecelakaan, ada 65, terus kalau misalkan ada aksi demo ya kita turun juga. Kadang juga di Medika dan Rescue itu kita turun ke OPSAR gitu, operasi SAR. Kita mencari orang-orang hanyut, orang hilang dan lain-lain. Kita itu turun juga gitu, Mas. Oke. Tapi kalau misalnya sebagai relawannya, itu kita hanya memikirkan kejadian di kota itu atau kita ke tempat-tempat lain survei gitu? Oh, kan kita kan ada posisinya kan di Malang ya. Iya. Kita utamakan di Malang dulu. Kalau misalkan kita ada kebencanaan di luar Malang, nanti kan ada rekan-rekan yang lain yang di luar Malang itu siapa. Kalau misalkan di luar Malang itu membutuhkan bantuan dari kita ya, kita berangkat ke sana kalau ada kebencanaan. Jadi selama menjalankan tugas nih, apa ada kendala? Kendala sih banyak. Banyak ya? Banyak. Itu ya terutama ya biasanya sih ya dijudge sama orang-orang gitu. Kamu ngapain sih ikut relawan seperti ini, kan lagi bayar gini-gini. Aku nggak no comment. No comment ya? Iya. Tapi kalau misalnya ada korban nih, ternyata kita juga sebagai korban. Ya juga pernah itu ya pas waktu demo kemarin itu Iya. kan kita ada menolong korban, tapi ya kita menjadi korban, kita ya harus nggak mau ya harus terima gitu loh, resikonya seperti itu di lapangan. Oke siap. Jadi resikonya sangat besar ya. Sangat besar sekali. Boleh minta pendapatnya nggak Kak? Dan harapannya juga terkait undang-undang tolak cipta kerja ini? Untuk pendapat saya sih kalau RUU Cipta Kerja seharusnya ya jangan disahkan dalam bentuk ya pandemi ini, lagi pandemi kan, soalnya kita di dalam pandemi ini kan sedikit susah gitu loh, ekonomi, apalagi kita harus bekerja ya kan, harus mencukupi keluarga gitu loh. Tapi kalau misalkan ini disahkan, itu bisa jadi untuk poin-poin tersebut itu bisa terkaitkan dengan undang-undang yang lain gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau itu mending dibicarakan lagi, didiskusikan lagi sampai matang. Karena apa? Kalau misalkan ini benar-benar poin-poin tersebut disahkan, itu bisa mengganggu dengan undang-undang yang lain gitu loh, Mas. Oke siap. Jadi nggak mungkin masyarakat itu langsung setuju ya? Iya, harus setuju gitu loh. Harus kita diskusikan, apalagi wakil rakyat gitu kan, harusnya didiskusikan dulu sampai matang. Harus ini enaknya ya apa, kok harus gini-gini. Kalau misalkan ibaratnya bahasa Jawa itu ndang mari ndang wis, itu misalnya salah gitu. Iya gitu. Oke Kak, ada pesan nggak untuk para relawan? Untuk pesan sih ya, untuk rekan-rekan relawan ya tetap semangat gitu, jaga kesehatan, apalagi dalam pandemi seperti ini.
meskipun di lapangan setiap hari kita turun, kita harus tetap semangat dan kompak selalu hidup relawan. Oke, siap Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap, sama-sama. Ya baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Dalam bincang-bincang kali ini kita sudah menyelesaikan 2 segmen. Yang pertama bersama Mas Rafael dan yang kedua bersama Mas Ardi sebagai relawan dalam aksi Undang-Undang Cipta Kerja. Bersama saya Gemma Zikri Gemilang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.